Setiap kilogram logistik adalah janji Indonesia tidak akan meninggalkan Palestina sendiri menghadapi derita. Beberapa payung terjun yang membawa bekalan bantuan dilihat jatuh dari langit berhampiran Deir al-Balah, disaksikan penduduk yang menunggu di kawasan terbuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Indonesia kembali bikin dunia terkesima setelah berhasil mengirimkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar ke Gaza, Palestina lewat jalur udara. Aksi ini bukan cuma soal kirim logistik, teman-teman, tapi juga bukti nyata kalau Indonesia konsisten berdiri di sisi kemanusiaan. Makanya tak heran jika banyak sekali media internasional, salah satunya yaitu Malaysia, ikut menyoroti langkah besar ini. Di tengah konflik panjang dan penderitaan warga Gaza, bantuan dari Indonesia jadi secercah harapan sekaligus pesan moral, yaitu kalau ada niat tulus, tidak ada jarak atau batas negara yang bisa menghalangi niat baik untuk menolong sesama manusia. Banyak bantuan kemanusiaan dihantar melalui udara ke kawasan tengah Gaza pada Rabu ketika konflik berterusan antara Israel dan Hamas semakin meruncing. Beberapa payung terjun yang membawa bekalan bantuan dilihat jatuh dari langit berhampiran Deir al-Balah, disaksikan penduduk yang menunggu di kawasan terbuka. Selain itu, penghantaran bantuan serupa turut dilakukan di Bandar Selatan Khan Yunis serta di kawasan Tawam yang terletak di barat laut Bandar Gaza. Ini sebagai sebahagian daripada usaha antarabangsa untuk menyalurkan bekalan asas kepada penduduk yang terperangkap. Sekatan ketat dan serangan ketenteraan berterusan oleh Israel telah menjadikan penghantaran bantuan secara darat hampir mustahil, sekaligus memaksa penggunaan kaedah penghantaran udara yang berisiko tinggi. Keadaan ini menyumbang kepada kemerosotan mendadak keadaan kemanusiaan di Gaza yang kini berada di ambang kebuluran hampir 22 bulan sejak perang dengan Hamas meletus. Tentera Indonesia menghantar anggotanya untuk melaksanakan misi penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui udara. Di tengah dentuman bom yang meluluhlantakkan Zaytoun di Gaza City dan Jabalia di utara Gaza Strip, sayap Garuda Merah Putih kembali membelah langit Gaza. Hari ini, 21 Agustus 2025, ketika ribuan warga terpaksa mengungsi dan kamp pengungsi diselimuti duka akibat serangan udara Israel, prajurit TNI Angkatan Udara tidak gentar. Dua pesawat C-130J Super Hercules menembus langit berasap, menantang bahaya, membawa amanah bangsa. Setiap paket bantuan yang diterjunkan adalah wujud nyata keberanian dan kasih sayang Indonesia untuk rakyat Gaza. Sebanyak 11,2 ton logistik berupa bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan darurat berhasil diturunkan tepat sasaran. Bantuan ini bukan hanya menyalakan dapur-dapur pengungsi, tetapi juga menyalakan harapan di tengah reruntuhan. Dalam 5 hari operasi beruntun, total 61,7 ton 340 paket telah diturunkan. Setiap kilogram logistik adalah janji Indonesia tidak akan meninggalkan Palestina sendiri menghadapi derita. Di saat peluru dan rudal berjatuhan, Garuda Merah Putih justru menghujani Gaza dengan kehidupan. Indonesia hadir, bertindak, dan berdiri bersama. ايش الداعي؟ هذا هو يا جماعة الخير فوق خيم الناس يرشد فوق خيم الناس يا جماعة الخير فوق خيم الناس يا جماعة الخير هاي المساعدات يا جماعة الخير
محمد غاد في الارض في الارض في الارض. حتى بيهموني لانه هم الواحد فيهم يبكي حي ويقتلوني. ابقى فيها رابحه والناموس بخساره. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا الله هذول مساعدات أردنية من الملك عبد الله. شكرا مساعدات أردنية. شكرا الأردن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انظروا يا اخوان انظروا يا اخوان انظروا الى البركة. شكرا اندونيسيا. ثانك يو اندونيسيا. ثانك يو اندونيسيا. طبعا واخيرا الحمد لله هذا اول مرة قدرنا نجيب كابونا من طائرات الانزال الحمد لله. ما بعرف شو فيها نشأت مبسوط نشأت مبسوط وميرة كيفين. طبعا واجهت لحظات صعبة اثناء حصولي عليها مش سهل. الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم. الكل بيبارك لي اني قدرت احصل على كابونا. المملكة الخيرية الأردنية الهاشمية كل الحب لنا شام الأردن. عاوزة الله يبارك فيكي. Dari video tadi sebenarnya kita bisa belajar satu hal sederhana. Kebaikan itu bisa menular. Indonesia memberi contoh bahwa solidaritas nggak perlu ribet. Yang penting niat dan aksi nyata. Kalau negara aja bisa kasih bantuan gede banget, masa kita nggak bisa mulai dari hal kecil buat sesama? Ya nggak? Kadang bukan soal seberapa besar, tapi seberapa tulus kita mau hadir di saat orang lain butuh. Ya, jadi yuk belajar peduli mulai dari lingkungan terdekat dulu. Oke teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.